Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 28 Jakarta, yang saya banggakan anak-anak sekalian peserta didik SMA Negeri 28 Jakarta. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan beribu-ribu nikmat. Wabil khusus nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah insyaallah kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas khususnya tadarus dan juga doa pagi untuk anak-anak sekalian yang non muslim. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang tidak henti-hentinya senantiasa mendampingi anak-anak sekalian, baik itu dalam kegiatan tadarus bagi yang muslim dan juga doa bagi anak-anakku yang beragama non-muslim. Begitupun kepada anak-anak sekalian, terima kasih atas peran sertanya, kesediaannya untuk juga tidak henti-hentinya mengikuti kegiatan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tadarus pagi atau doa pagi bagi anak sekalian non-muslim. Mari kita terus dukung, mari kita terus galakkan, mari kita sama-sama mengikuti kegiatan tadarus pagi ataupun doa pagi, sehingga sebelum memulai aktivitas di pagi hari ini kita senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala aktivitas kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi amalan serta ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Nur Hamidah Pancamurti, kelas 12 MIPA 3. Saya yang akan memimpin tadarus pada pagi hari ini. Sebelum mulai tadarus, marilah siapkan Al-Qur'annya masing-masing, dan bagi yang muslimah harap mengenakan hijabnya. Mari tadarus diawali dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya dibuka surat Al-Maidah, surat kelima ayat ke-6. Dibuka Al-Qur'annya surat Al-Maidah, surat kelima ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum
ووجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نكيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسولي وأزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لا أكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لأناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا
fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diingatkan kepadamu, ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti apa yang telah kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka, dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahman. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan tadarus pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan, kita mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pandemi ini segera cepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita tutup tadarus pada pagi ini dengan berdoa. Diawali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim,
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافر مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 28 Jakarta, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, Ibu Kepala Tata Usaha beserta jajaran karyawan, serta anak-anakku sekalian peserta didik SMA Negeri 28 Jakarta yang kami banggakan, yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, baru saja beberapa hari yang lalu kita merayakan hari raya besar umat Islam, yaitu hari raya Idul Adha, di mana hari raya Idul Adha ini sangat identik dengan ritual berkurban. Hari raya Idul Adha mengingatkan kita tentang pentingnya berkurban, bahwa berkurban merupakan salah satu hal yang kita bisa lakukan sebagai bukti kecintaan kita dalam hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di samping itu, berkurban juga merupakan sebuah sarana. Berkurban juga merupakan sebuah investasi. Kenapa saya bilang investasi? Karena berkurban itu bisa mengantarkan kita untuk mencapai semua yang kita inginkan, semua yang kita harapkan, dan semua yang kita cita-citakan. Apabila kita punya keinginan, kita punya cita-cita, kita punya harapan-harapan, semua itu tidak bisa kita gapai, tidak bisa kita raih kalau kita tidak berkurban. Mengapa bisa demikian? Karena berkurban sendiri tidak harus berbentuk hewan ternak seperti yang kita lakukan kemarin ketika Idul Adha. Ketika Idul Adha memang kita mengorbankan kambing, domba, sapi, ataupun unta. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita belajar, kita bekerja, kita tidak mengorbankan hewan ternak. Tapi apa yang kita kurbankan? Yang kita kurbankan adalah waktu yang dihabiskan, tenaga yang terkuras, pikiran yang disibukkan. Semua kita lakukan untuk belajar dan bekerja, dan juga untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan ingat, kalau kita tidak melakukan itu semua, kalau kita tidak rela berkurban, kita tidak rela berkurban waktu, berkurban pikiran, berkurban tenaga, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita bisa menganggap bahwa berkurban merupakan salah satu bentuk investasi yang paling simpel yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka apabila kita ingin menggapai masa depan yang lebih baik, yuk sama-sama kita rela mengorbankan sebagian yang kita punya. Dalam hal ini bisa berbentuk waktu, pikiran, tenaga, untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh, agar segala apa yang kita inginkan bisa tercapai. Ada yang menginginkan kampus yang baik, ayo kita belajar. Ada yang menginginkan nilai yang bagus, tentu saja kalau tidak mengorbankan waktu untuk belajar, kita tidak akan mendapatkan semua itu. Maka sekali lagi saya mengajak kita semua, yuk kita berinvestasi dalam bentuk waktu. Kita menginvestasikan waktu kita, kita menginvestasikan pikiran kita, kita menginvestasikan tenaga kita untuk kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya kenyamanan, apalagi kemalasan, itu tidak akan membawa kita kemana-mana. Ingatlah, di dalam Al-Quran juga sudah disebutkan, tidak akan berubah nasib suatu kaum apabila mereka tidak berusaha untuk mengubahnya sendiri. Dan Imam Syafi'i juga pernah menyebutkan, kalau kamu tidak sanggup untuk menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup untuk menahan perihnya kebodohan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita semua tetap semangat untuk belajar dan bekerja. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.